Tiga influencer Indonesia terkejut saat datang di Malaysia, guys ya. Jadi di mana mereka ini ada bertiga, mereka datang di Malaysia, ternyata mereka selama ini ternyata media-media yang diumbar-ambirkan tentang Malaysia itu berbeda dengan ketika mereka berada di Malaysia dan mereka alami sendiri ya. Ada yang heran di jalan raya motor bebas cukai, bebas tol. Ada juga yang mengatakan bahwa di jalan raya di Malaysia itu walaupun malam terang bagaikan siang. Kemudian macam-macam lah. Jadi kita lihat nanti videonya ya, guys. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut video ini saya disclaimer dulu ya, tujuan saya membuat video ini ya bukan untuk saling menjatuhkan antara mana-mana negara, namun tujuan saya hanyalah ingin memberikan realita atau kehidupan yang sebenarnya yang berada di Malaysia, tidak seperti yang mereka umbar-umbarkan di media sosial lainnya, yaitu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi maksud saya itu, jadikanlah perbedaan itu sebagai motivasi, kemudian kita jadikan kritikan itu sebagai juga motivasi untuk kita merubah diri ya, untuk lebih kenapa Malaysia bisa, Indonesia nggak bisa. Itu kan tujuannya. Tujuan kita tidak lain hanyalah ingin supaya suara-suara kita, suara-suara rakyat kecil ini didengar dengan pemerintah ya. Kita berikan pernyataan atau kenyataan-kenyataan yang di kehidupan real, bukan kita mengambil daripada orang-orang lain ya. Kita tunjukkan di daerah kita masing-masing. Namun kita akan melihat di perkembangan atau di kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini, di mana ya posko-posko pengaduan itu mereka buka di seluruh daerah-daerah, baik pun ataupun kita bisa juga, kalau rakyat Indonesia mau mengeluh sekarang terbuka dengan akun TikToknya yaitu Minra ya, yaitu akun Gerindra langsung, dan saya melihat memang banyak respon-respon yang ditanggapi oleh adminnya ya. Jadi pada dasarnya sebelum kalian lanjut menonton video ini, guys, jangan lupa dibantu tekan like, comment, share, dan subscribe. Jadi di video kali ini kita akan mereaksi antara 3 orang influencer dari Indonesia langsung yang pernah datang bercuti atau jalan-jalan melancong di Malaysia. Mereka membuktikan sendiri keadaan Malaysia bagaimana. Jadi dari sini pun saya sedikit boleh membela diri ya kan, dikarenakan selama ini saya selalu difitnah ya, dikatakan apa dan sebagainya. Itu hal biasalah, terpulang daripada kalian. Yang terpenting kita berikan kehidupan yang realita ya, yang real, baik di daerah Indonesia, daerah pelosok Indonesia, ataupun daerah-daerah yang ada di Malaysia juga. Jadi mereka ini ya salah satu influencer juga yang sudah terkenal di Indonesia. Mereka jalan-jalan di Malaysia dan melihat kondisi langsung keadaan yang ada di Malaysia. Mereka sangat terkejut. Ada juga yang mengatakan bahwa dia begitu heran ketika melihat di jalan tol Malaysia itu motor bebas tanpa bayar tol ya. Jadi memang pada dasarnya di Malaysia itu motor itu ada jalurnya ya. Untuk masuk ke highway atau jalan tol itu dia ada jalur tersendiri dan di situ dia bebas tol. Namun jaranglah kita melihat, kecuali mungkin tol itu hanya untuk beberapa kilometer untuk menuju dalam daerah tersebut lah, untuk tidak tapi di sini Malaysia itu ada salah satu jalur juga highway yang tidak bisa dilalui oleh pengendara motor ya. Khususnya pengendara motor itu dia ada jalurnya masing-masing ya, tidak boleh sembarangan masuk tol walaupun dia bebas tol, akan tetapi dia tidak bisa seenaknya lalu di tempat-tempat mana-mana highway lah, dia ada jalur masing-masing. Kemudian juga ada yang mengatakan heran ya ketika datang di Malaysia melihat di pom bensin itu tidak ada antrian, kemudian di Malaysia itu harus bayar uang dulu baru kita mengisi sendiri ya dengan cepat. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa
di Malaysia itu keadaan malam dan siang itu kalau kita jalan seperti malamnya seperti siangnya, jadi terang semua. Tapi sampai di sini saya juga mengatakan bahwa ada juga sebenarnya jalan yang tidak ada lampunya, cuman agak remang-remang lah, yang terang ya. Di highway itu ada juga, tapi itu sudah di jalur mungkin nggak tahu di jalur mana itu. Saya pernah dulu menuju ke Kuala Lumpur, ada juga jalur yang highway itu tidak ada lampu jalan, cuman ada terang ya, agak terang sedikit. Jadi tanpa tunggu lama guys, kita akan mereaksi dan kita akan melihat video-video mereka guys ya. Mungkin kenapa saya tunjukkan, saya mereaksi video ini supaya juga saya tidak terlalu banyak difitnah oleh orang-orang yang tidak suka dengan video-video kita selama ini. Oke, next kita lihat videonya guys. Pemerintah Malaysia itu keren juga ya. Kenapa ngomong Oke, baik teman-teman. Karena motor itu bisa masuk ke jalan tol dengan gratis tanpa dipungut biaya apapun, geng. Walaupun gratis, geng, tanpa dipungut biaya motor apapun yang lalu di situ. Ya banyak, tapi pas peak hours aja, kayak waktu pergi kerja, peak hours ya, setelah waktu pergi kerja ataupun pulang kerja. Gitu. Keren banget ya pemerintah ya, Malaysia. Benar. Ya. Wadidaw. Indonesia kapan kayak gitu ya? Kayak adil gitu. Malaysia luar biasa banget dah. Top dah. Jadi teman-teman, dari video tadi kita bisa mengetahui perbedaan yang sangat jauh antara kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia dan Indonesia ya. Dari sejak dulu merdeka sampai saat ini, kita tidak tahu lagi di era kepemimpinan Bapak Prabowo ini mungkin bisa melakukan banyak perubahan-perubahan ataupun pembangunan-pembangunan infrastruktur lainnya ya, yang berguna bagi rakyat, yang bisa mesejahterakan rakyat, yang bisa istilahnya pembangunan yang merata yang seperti dilakukan di kerajaan Malaysia. Kalau kita mengatakan, sekali lagi ini saya mengatakan, kalau kita masih mengatakan bahwa pemerintah kita tidak bisa melakukan pemerataan disebabkan Indonesia terlalu luas, ya. Coba kita pikir bagaimana dengan negara Cina yang 10 kali lipat wilayahnya dengan Indonesia, kemudian rakyatnya 10 kali lipat dari rakyat Indonesia. Ataupun kalaupun tidak mampu, kemungkinan ya, kalau memang tidak mampu, jujur saja ya, jujur saja, jangan hanya hasil-hasil di luar daripada Pulau Jawa atau Pulau Jakarta diangkut ya. Contohnya di kampung saya Sulawesi, yang tidak pernah mengusik tentang NKRI ya, yang kami tidak pernah mengatakan bahwa kami akan pisahkan diri, tidak. Akan tetapi jika memang kalau tidak mampu, kami mohon maaf, sebagai saya tidak mewakili semuanya ya, ini hanya usul saja, kalau tidak mampu untuk mesejahterakan seluruh rakyat Indonesia ya, dikarenakan kami merasa kami punya hasil bumi ya yang banyak. Contoh tambang aspal, tambang nikel, tambang emas, tambang batu bara, tambang tembaga, tambang lainnya, semua ada di Sulawesi. Kalau kami ingin berdirikan memang pisah daripada NKRI, kami bisa kaya raya guys ya. Kami bisa kaya raya. Dan kemudian saya juga melihat, mendengar sesuatu pada saat itu, ada isu-isu di 15 tahun yang lalu, bahwa sudah ditemukan gas dan minyak di bagian Sulawesi di dekat kampung saya, namun masih mudah, belum bisa dikelola. Jadi dari sinilah sebenarnya kita harus kita jadikan perbedaan itu sebagai motivasi ya. Kritik itu kita jadikan jadi sakit hati, jangan gitu guys. Itu sangat pemikiran yang tidak yang tidak sesuai untuk bagaimana kita mau bisa berkembang, sedangkan kritikan atau saran daripada orang lain kita tidak bisa terima, ya kan? Jangan kita merasa pandai, merasa hebat, merasa apa semuanya. Ya, mungkin dari situ video tadi, jangan kemana-mana dulu guys. Nanti kita akan melihat lagi, kita akan mereaksi salah satu video di mana lagi salah satu influencer yang paling terkenal di Indonesia ketika datang di Malaysia. Mungkin kalian juga sudah pernah melihat videonya, tapi alangkah baiknya kita mengulas kembali guys ya, supaya tidak jadi fitnah selama apa yang saya buat selama ini. Canggihnya Malaysia guys, masa isi bensin kita pergi bayar dulu guys di Canggihnya Malaysia katanya guys. Katanya nggak boleh langsung bayar sama orangnya. Iya, nggak boleh. Kalau di Indonesia mana ada kita langsung bayar sama orangnya guys. Ih mantap betul loh Malaysia guys. Nah liatin guys, ini guys isinya guys. Nah mantap.
Diisi sendiri sini. Betul guys, nah lihat di Malaysia canggih betul daripada Indonesia guys. Tuh kalau di Indonesia mana ada cara belinya begitu. Kalau ini aneh-aneh. Bagus kayak gitu kalau bayar dulu baru kita isi selfie slab isi sendiri katanya. Sini juga isi sendiri. Juga bensinnya. Benar, murah. Indonesia itu mahal betul bensinnya. Kalau di Malaysia murah-murah bensinnya. Orang Indonesia naik kereta terkejut lihat jalan di Orang Malaysia Indonesia naik kereta terkejut lihat jalan di Malaysia terang bendera. Nih guys, lagi mau makan. Oh, Batu Lima. Oh, dia mungkin dia juga melakukan jalan-jalan sini ataupun kerja atau barusan datang di Malaysia, saya nggak tahu ya. Ya kalian bisa lihat guys, ini memang terang benderang ya pada saat malam. Bos Lombok nih. Oh, dia orang Lombok guys. Jadi kalian bisa lihat memang kereta guys. Ini keretanya nih. Oh, toke besar mungkin ya. Ya banyak lah orang-orang Indonesia yang jadi toke di Malaysia, baik pengesap ya ataupun apa, semua itulah rezeki masing-masing. Ya, kita lihat guys ya. Inilah suasananya di Malaysia kalau malam nih guys. Ya ini keadaan malamnya guys, kita bisa melihat jalannya begitu mulus, macetnya, dan jalannya pun mobil-mobil di sini teratur ikut jalur masing-masing ya, tidak lari sana lari sini ya. Jadi di Malaysia tuh signal kalau kita berkendaraan tuh WSR atau signal, semua lampu-lampu isyarat itu sangat berguna ya. Kalau tidak pasti akan salah sedikit kecelakaan ataupun hampir kecelakaan ya. Parkir dia. Nah, kita bisa dilihat di sini ya guys, jalannya aduh. Emang kalau berkendaraan di Malaysia itu yang paling saya suka adalah jalan rayanya ya guys. Sangat bagus dan licin ya, walaupun kita pakai kereta tua tapi rasanya itu enggak terlalu kayak gimana ya. Kita jadi teman-teman, kenapa saya menampilkan dua video tadi ya? Saya mereaksi video tadi supaya tidak menimbulkan fitnah bagi video-video saya yang sebelumnya. Saya mengatakan bahwa Malaysia itu lebih canggih dari Indonesia, kemudian swadaya masyarakatnya, tentang pemerataan pembangunannya. Jadi dari sini saja, dari video-video tadi kalian bisa melihat ya, salah satu influencer itu mungkin dari logatnya saja, dia dulu juga pernah viral ketika datang di KLCC, dia melihat bangunan-bangunan tinggi kayak gimana, entah mungkin itu hanya konten atau apa, itu saya pun nggak tahu, tapi reaksi dia itu memang sangat terkejut dengan melihat keadaannya. Sebenarnya di Malaysia tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang selama ini. Jadi dia di saat mengisi bensin ya tidak sama dengan Indonesia, memang jauh berbeda ya. Ketika kita di Indonesia yang paling apa ya, fenomenal itu antrian panjang ya. Kalau kita mengisi bensin tuh aduh antrian panjang. Jadi kenapa banyaknya penjual ecer-eceran di tepi jalan ya, di pinggir-pinggir, bahkan ini Pertamina salah satu paminyak ya. Jadi di luar itu ada yang jual bensinnya, yang jual minyak di situ, karena kayak gini guys ya, mungkin ada yang buru-buru ya, apalagi di Indonesia itu masih banyak mobil-mobil yang menggunakan mobil angkutan umum atau Grab ya. Jadi mungkin mereka buru penumpang ya, tergesa-gesa atau terburu-buru lah untuk mengejar cari penumpang. Ketika antrian di situ sampai memakan waktu 3 jam ini di pom bensin ya. Jadi perbedaannya itu Rp5.000 daripada contoh mungkin di tempat pengisian minyak itu contoh 15.000 lah ya. Contoh 15.000 1 liter, dan di luar itu 20.000. Otomatis kita harus membeli yang 20.000 ini ya. Yang 20.000 ini untuk mempercepat perjalanan kita, dan kemudian juga para driver-driver Grab ini akan menaikkan taraf apa ya, bayaran mereka, karena mereka beli juga minyak itu sangat mahal
Jadi itulah realita yang tidak bisa kita bohongi yang ada di Indonesia guys ya. Kita tidak bisa pungkiri ya. Selama ini memang sangat jauh berbeda lah dengan keadaan di Malaysia. Kemudian kita melihat tadi ada salah satu video juga yang mengatakan bahwa dia terkejut saat melihat keadaan jalan di Malaysia itu saat jalan malam seperti jalan siang. Ya, dimana saya katakan itu memang benar ya. Hampir di keseluruhan negara Malaysia itu, entah itu di pedesaan atau di pelosok, itu lampu jalan sangat terang ya, terang benderang di saat kita lalu di jalan. Entah itu mau pergi ke kebun ya, jalannya itu ada lampu jalan guys. Yang terpenting situ ada laluan rakyatnya ya, ulak-alik di situ pasti disediakan lampu jalan di situ guys. Tidak sama dengan Indonesia guys, walaupun ya contohnya lampu jalan di kampung saya belum ada guys. Yang pastinya sudah ada ya, mungkin dalam 5 tahun yang lalu, baru 5 tahun yang lalu, itu pun tidak semua guys. Jadi lampu jalan itu yang paling lucunya saya melihat di kampung saya ya, lampu jalan itu satu yaitu berjarak sampai mungkin 5 km ya. Jadi satu lagi, antara lagi 5 km, satu lagi, itu lampu jalannya guys. Jadi sangat rawan. Ketika saya pulang baru-baru ini di kampung halaman saya keluar malam itu memang sangat takut ya, dikarenakan yang pertama, kondisi yang pertama saya itu berpikiran bahwa mereka banyaknya generasi muda yang tidak kenal saya ya, karena tahulah di kampung ya, kalau di kampung, istilahnya di kampung itu mabuk-mabukan tuh dengan minuman-minuman tuak ini masih merajalela ya. Jadi anak-anak kecil yang berkembang sekarang ini memang banyak yang mengkonsumsi tuak ya, karena tradisi kami memang di sana ya, ini minta maaf, tradisi kami orang Sulawesi yaitu minum tuak ya, tapi jaranglah kekacauan hingga menimbulkan meregut nyawa orang lain ya, tidak, hanya saja mungkin kekacauan tengkar mulut itu ada. Jadi pada saat saya pulang baru-baru ini memang saya takut karena memang gelap ya, karena perasaan saya lain guys ya, lain ketika saya sampai di kampung dan kebiasaan saya di Malaysia. Ketika saya jalan pada waktu malam jam berapapun itu saya masih berani, bahkan saya pergi keluar jam 1 malam ya, ketika saya ada kebutuhan mungkin mendadak, saya tidak ada di rumah, tidak ada kebutuhan itu ada di rumah dan saya harus keluar beli, saya pun keluar ya jam 1 malam, pulang jam 3 ya, walaupun jauh yang saya tempuh itu jalannya mungkin pulang pergi itu harus 30 menit, tapi saya berusaha karena tidak takut di jalan. Terang benderang guys, tidak ada begal di sini ya, walaupun mungkin juga ada sebagian itu yang dinamakan di sini ragut, tapi ragut itu bukan ketika kita dipalang di atas mobil atau ya, bukan dipalang kayak gitu ya. Ketika ragut itu mereka hanya melihat orang-orang yang sedang jalan kaki. Jadi itulah guys ya, sedikit cerita lah. Kemudian saya berharap sangat lah dengan pemerintah kita supaya mendengar betul keluhan-keluhan kita. Kita adakan video kayak gini bukan untuk mengkritik ya, untuk menjatuhkan negara kita. Siapa yang tidak inginkan negara kita kaya raya, makmur, rakyatnya semua kaya raya ya. Saya inginkan rakyat Indonesia itu semua kaya raya ya, supaya tidak ada, kalau rakyatnya semua kaya raya, tidak ada yang contohnya punya pekerjaan semua, jangankan kaya raya lah, punya pekerjaan dan bisa kehidupannya itu bisa terpenuhi, pasti tidak adanya perompakan, tidak adanya kasus ini sebagainya, pasti jenayah-jenayah atau masalah premanisme ini tidak ada sebenarnya. Kalau kita punya, kalau pemerintah kita itu mendengarkan keluhan rakyat dan menyediakan lapangan pekerjaan ya. Nah, kenapa banyak rakyat Indonesia yang merantau ke luar negeri ya? Sedangkan di Indonesia sebenarnya kalau betul-betul pemerintah mengelola swadaya atau isi alam di Indonesia itu, bahkan bukan saja seluruh rakyat Indonesia yang bisa mendapatkan pekerjaan, kita bisa menarik pekerja daripada negara lain ya, untuk membantu pekerja-pekerja yang ada di dalam Indonesia sendiri. Jadi sekali lagi guys ya, cobalah berpikirlah yang waras ya, jangan hanya karena kita sakit hati ya, tidak mau menerima perbedaan ya. Memang ini yang kita ceritakan memang realita, kita bukan mengada-ngada semua ya. Yang ada perbedaan itu yang kita ambil ya sewajarnya. Dan kemudian sekali lagi saya katakan ya,
jadikanlah kritikan itu sebagai motivasi kita untuk merubah, dan kenapa mereka bisa kita tidak bisa ya guys. Mungkin sampai di sini dulu guys ya teman-teman. Kalau ada kata-kata saya yang tidak menyenangkan buat kalian, itu mungkin biasalah, manusia tidak lepas daripada kekhilafan ya, kesalahan itu. Maka saya katakan, saya sebagai pribadi saya meminta maaf ya atas sebesar-besarnya. Kemudian jika ada kata-kata saya yang mungkin bisa dijadikan sebagai pedoman ataupun motivasi ya, ataupun yang benar, itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya kita manusia adalah tempatnya hilaf ya. Jadi tidak perlu apa yang kita sombongkan di dunia ini, semuanya akan kembali kepadanya ya. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.